Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Muadila, Stambuk A40120022, kelas A. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan misi kompetensi sebagai berikut. Visi kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sebagai sumber nilai dan pedoman dalam penyelenggara program studi, guna untuk mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian sebagai manusia seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan yang profesional, yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, berkeadaban, memiliki daya saing, kedisiplinan, dan berpartisipasi dalam kehidupan yang damai. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila mengandung makna yang sangat berpengaruh terhadap peraturan. Tidak ada satupun hukum di negara Indonesia yang berhak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila terakhir. Karena keterikatan dan kekuatan nilai Pancasila inilah yang menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang ketiga itu Pancasila sebagai kaidah dan filsafah bangsa Indonesia. Satu lagi, peran Pancasila dan kaitannya sebagai dasar negara, yaitu sebagai kaidah dan filsafah bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang kemudian diuraikan dalam setiap butir dari 5 dasar yang terdapat pada Pancasila memberikan suatu kaidah dan filsafah yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Adapun nilai-nilai terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia di seantero bumi Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Yang keempat adalah Pancasila sebagai aturan atau dasar hukum. Satu, peran Pancasila dalam bidang hukum negara Indonesia sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi patokan dan pedoman utama dalam menyusun semua peraturan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai kodrat. Dengan demikian, Pancasila menentukan isi dan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Yang kelima yaitu nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila yang ditetapkan oleh para pendiri negara memuat nilai-nilai luhur dan mendalam yang menjadi pandangan hidup dan dasar negara. Di dalam tatanan negara, nilai kehidupan ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Hubungan ketiga tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nilai dasar yang merupakan nilai objektif dan intrinsik itu dikonkretkan menjadi nilai instrumental. Selanjutnya, nilai instrumental diimplementasikan lebih lanjut dalam wujud yang lebih konkret dan menjadi nilai praksis. Dengan demikian, nilai instrumental dapat dikatakan sebagai dasar perwujudan suatu praksis. Yang keenam adalah kecenderungan global dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Zaman era reformasi telah membuka jalan ke arah terwujudnya paradigma baru pendidikan kewarganegaraan. Paradigma baru itu berorientasi pada terbentuknya masyarakat yang demokratis. Lahirnya paradigma baru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu tentulah bukan hanya sekedar kebetulan. Ia lahir dari harapan pendidikan yang ada di Indonesia
yang dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan NKRI. 4 komponen pokok yang dapat dikaji secara beragam dan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengetahuan kewarganegaraan dan pemerintah yang demokratis. 2. Kecakapan kognitif dari kewarganegaraan yang demokratis. 3. Kecakapan partisipasi dari kewarganegaraan yang demokratis. Yang keempat yaitu keutamaan karakter kewarganegaraan yang demokratis. Yang ketujuh yaitu Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa adalah sifat yang melekat dari pola pikir dan tingkah laku, yaitu kultur atau budaya yang dianut oleh warga masyarakat untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Masyarakat untuk menjadi pedoman yang bertingkah laku. Pembinaan karakter bangsa dengan nilai-nilai Pancasila bertujuan agar bangsa Indonesia mampu mengantar bangsa menuju kesuksesan hidup sesuai dengan cita-cita bangsa. Kesuksesan suatu bangsa tergantung bagaimana cara pembinaan bangsa tersebut dan dapat membawa diri sesuai dengan cita-cita yang didambakannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.